Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering tekankan dalam pengajian saya begini, ikhwas sekalian, tolong kalau masa lalu kita begini yang akan saya jelaskan, sudahlah, tapi anak-anak jangan begitu. Kita ini sekarang seringkali tertahan hati kita untuk bisa memahami tauhid kepada Allah, menggantungkan nasib kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab utamanya, ikhwas sekalian, karena kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. Di dalam agama kita tidak ada dongeng. Dongeng itu artinya cerita fiktif, dikarang-karang, baik untuk menceritakan seorang tokoh yang fiktif atau untuk membuat orang lain tertawa. Kenangan manusia dalam Islam tidak dikenal itu. Jangan antum ceritain anak antum begini-begini nih, bohong semuanya. Antum mau lihat fakta lapangan, Mickey Mouse, apa itu Mickey Mouse? Hah? Tikus. Tikus yang fiktif lagi. Tikus itu, ikhwas sekalian, dalam agama kita, tikus itu diberikan istilah dalam hadis fuwaisiqah. Tahu apa artinya fuwaisiqah? Binatang yang buruk, yang boleh dibunuh, tikus itu. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah dalam buku beliau Ta'wil Mimpi, diambil dari hadis Nabi SAW, semua hewan yang boleh dibunuh dalam agama, gitu kan, termasuk tikus di sini. Kalau seseorang mimpi melihat tikus, berarti dia mimpi keburukan. Dan Ibnu Sirin menekankan dalam banyak athar yang sahih bahwasanya kalau laki-laki mimpi tikus, kalau dia mau menikah atau dia sedang hidup dalam kehidupan sosialnya, berarti ada wanita yang buruk sedang mendekati dia. Mimpi tikus. Berarti tikus dalam Islam ini simbol buruk, bukan simbol baik. Kalau perempuan mimpi dia mau nikah, kemudian misalnya dia mimpi istikharah, dia mimpi tikus mendekati dia, apalagi menggigit bajunya, berarti laki-laki itu buruk. Begitu pemahamannya dalam Islam. Apa kata Nabi SAW? Kalau malam hari, padamkan lampu-lampu kalian, ya, karena jangan sampai fuwaisiqah, tikus, ya, datang dan mengakukan itu. Pernah Umar bin Khattab membawa kepada Nabi SAW seekor tikus yang ditangkap di rumah beliau, ditangkap oleh Umar bin Khattab, dipegang, dibungkus, di bawah, gitu kan. Dikatakan, ya Rasulullah, ini tadi, ya, mengganggu di rumah saya, boleh saya bunuh? Kata Nabi SAW, boleh. Ternyata pada saat itu, waktu Nabi SAW lagi duduk, ada sumbu, ada seperti kalau kita sekarang lampu, ya, zaman dulu tuh api. Tikus itu tiba-tiba waktu ditaruh di depan Nabi SAW, jalan, subhanallah, dengan hikmah Allah, tikus itu menarik sumbu itu, dia bukan lari. Jatuhlah api tadi membakar sejadah Nabi SAW, tempat beliau, kain yang beliau pakai sujud, sholat, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya, ya, tikus-tikus ini ditunggangi oleh syaitan untuk merusak barang-barang kalian, sebagaimana kalian lihat sekarang. Apa yang antum ambil pelajaran dari kisah Mickey Mouse? Dari kisah kosong, bohong, fiktif, demi Allah, ikhwan, merusak akidah antum. Berapa banyak orang Islam yang buat kamar anaknya Mickey Mouse semua. Ini bukan main-main ini. Ini masalahnya ini jadi penghalang akidah. Antum jadi nggak bisa memahami hal-hal gaib seperti ini karena kita terkontaminasi dengan cerita fiktif, dongeng yang bohong. Tom and Jerry itu apa, ikhwan? Hah? Cerita bohong, fiktif. Tikus berantem sama kucing. Pernah antum lihat tikus berantem sama kucing? Hah? Yang ada kucing makan tikus, ya. Nggak pernah tikus berani sama kucing. Nggak ada sejarahnya. Tapi dibuat rekayasa kisah di situ, bahwasanya bisa. Kalau antum nonton, antum oh iya ketawa lucu. Anak antum kalau nonton lihat apa kira-kira? Yang dia tangkap, oh boleh orang pukul-pukulan. Dan orang dipukul sama apapun tidak mati. Mau kena strum kah, mau jatuh dari tangga kah, mau kepalanya gepeng kah, nggak apa-apa. Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Apa yang dirangkap oleh anak kita nanti adalah cerita-cerita dongeng. Kalau antum datangkan cerita hakikat nanti yang benar tentang masalah kematian, malaikat maut, surga neraka, dia sulit tangkap karena dongeng ini sudah menjadi tameng buat dia. Jangan, ikhwan sekalian, nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu kan? Spiderman, Batman, ada itu benar. Antum sudah tahu belum fakta lapangan? Di Amerika waktu pertama diterbitkan film Spiderman, cuma disembunyikan datanya.
Ini Anda buka di majelis ini, ikhwas sekalian. Itu waktu diputar pertama kali dan banyak anak-anak nonton, banyak sekali anak kecil mati karena loncat dari apartemen. Itu faktanya, tapi disembunyikan supaya filmnya itu laku. Karena nggak ada orang bisa loncat terbang seperti itu, mustahil. Tapi dibuat cerita fiktif, seakan-akan itu adalah tokoh pahlawan dunia. Jadi orang-orang pun berharap nanti, oh nanti akan ada kalau manusia luar negeri, luar angkasa datang. Rekayasa nggak ada. Luar angkasa bagi kita tuh penghuninya malaikat, nggak ada itu. Ya. Dibuat cerita fiktif, bohong semua, merusak akidah kaum muslimin. Nggak boleh, gitu kan? Di Amerika, bukan Amerika, di beberapa negara Eropa, saya dengar kemarin cuplikan langsung dari Saudi, itu ternyata SpongeBob itu dilarang udah. Apa itu SpongeBob? Untuk bersihin piring. Dibuat cerita bohong. Kerja di satu restoran di dalam lautan. Ini dari mana ceritanya? Nah, kira-kira apa yang jadi apa anak antum nonton itu? Susah. Kenapa antum tidak balik, ikhwas sekalian? Saya sampai bilang sama istri saya, tadi termasuk ke sini saya bilang, kita harus benar-benar bisa mendidik anak kita dengan Islami, betul-betul. Kalau perlu sementara liburan pun, yang jadi masalah gitu kadang-kadang. Kita kalau liburan, kalau lagi musim liburan, kemarin banyak keluhan dari ikhwan dan akhwat, kita nggak tahu mau bawa anak kita kemana Ustaz. Akhirnya pergi juga ke tempat hiburan seperti orang umumnya, pergi kolam renang, lihat auratnya orang lain, ya, pergi kemana, ya, tiap saat ada liburan langsung ke mall, dengar musik. Anak-anak antum ini sedang terdidik dengan pola itu. Kenapa nggak buat mereka cinta dengan majelis ilmu, ikhwas sekalian? Saya terus terang kagum kemarin. Sampai saya salut melihat ada anak kecil diajak sama ayahnya di Kalibata. Di taklim saya lagi bahas menyari muslim. Dia dekatin saya setelah taklim, dia bilang, Ustaz, Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung. Biasanya saya cuma ikutin Ustaz dari YouTube. Baik, Alhamdulillah Pak, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini anak saya Ustaz, mungkin anaknya 7 tahun. Ini anak saya Ustaz, saya pertama dengarkan ceramah Ustaz, 2 kali, 3 kali, saya rayu dia sampai dia dengar. Sekarang Ustaz, ini anak saya nggak bisa tidur kalau nggak dengar ceramahnya Ustaz. Setiap malam 7 tahun dia nggak bakal tidur kecuali dia sudah ambil ceramahnya Ustaz, didengarin sampai dia sambil tidur. Kalau 7 tahun udah dengar ceramah kayak antum dengar sekarang di majelis ini, umur 50 tahun jadi apa dia? Hah? Bagaimana ibadahnya orang itu? Jadi ikhwas sekalian harus kita bisa ubah, karena pemahaman tentang Allah Azza wa Jalla itu akan ada tameng-tameng, maksiat kepada Allah, cerita-cerita fikih dongeng itu membuat kita jadi tertameng, gitu kan? Harus diangkat itu, nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Cintakan kepada majelis ilmu, downloadkan di HP-nya itu bukan game lagi, gitu kan? Yang ada sudah tentang surah Al-Quran. Ini loh nak, surah Naba, ini artinya ini, surah Naml artinya ini, kisahnya seperti ini. Sambil Anda juga belajar, gitu kan? Coba diubah pola itu, karena kalau tidak akan lahir generasi Rabbani, akan terlahir generasi yang sama saja. Kita sayangkan, semoga Allah kasih hidayah beberapa kaum muslimin hamil di luar nikah sebelum nikah, gitu kan? Sekarang anak gadisnya ada, dibebasin, dia pikir supaya seperti dia, prestasi hamil di luar nikah. Haram, zina. Anak itu nggak boleh dinisbatkan kepada laki-laki pemilik sperma kalau memang itu hasil zina. Bagaimana bisa dianggap prestasi? Sudah dibiarin, gitu kan? Nggak boleh ini, harus kita ubah. Kalau enggak, uluhiyah kita kepada Allah ini bisa nanti jadi susah, gitu. Nggak boleh. Saya kemarin bimbing umrah, ada satu polisi dari Kalimantan ikut. Saya minta sama pengelola bimbingan umrah, saya bilang mohon maaf, jadwalnya kan dia cuma ceramah sekali Madinah, sekali Mekah. Saya bilang enggak, saya minta ceramah tiap hari dari saya. Setiap habis asar, semua jemaah kumpul di ruangan saya saja. Di kamar saya nggak apa-apa, kumpul nanti saya isi ceramah. Ustadz nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan pada saat kita safar, lagi keluar kota, lagi ke Mekah, lagi ke Madinah. Kalau saya lagi kosong, setiap hari silakan tanya jawab, kesempatan. Kita berharap ini menjadi aset akhirat kita mereka ini. Subhanallah, ada satu anak polisi itu, sekali dia dengar ceramah saya waktu di, saya Allah alam hidayah, bukan karena saya, hidayah di tangan Allah SWT. Dia dengar ceramah sekali, rupanya anak ini tertarik. Jadi setiap hari selama kita 12 hari kalau nggak salah kemarin, 12 hari itu, setiap hari cuma mungkin 3 atau 2 hari yang kita tidak isi pengajian pada saat datang dan pada saat pulang. Selebihnya itu isi ceramah. Hari pertama dia datang, dia dengar ceramah, rupanya dia pulang. Saya tidak tahu nih, nanti ayahnya cerita. Setiap hari kedua, hari ketiga, terus sampai kita mau balik, anak ini setiap saya ceramah di depan saya langsung duduk. Saya lihat dia pun ambil HP-nya, HP sendiri dia rekam. Saya pikir ayahnya suruh gitu. Gak lama kemudian pas lagi tour city di Mekah, lalu ayahnya bilang, Ustaz, ini anak saya, semenjak dengar ceramahnya Ustaz, gitu,
dia apa namanya, kalau saya terlambat habis asar nih, sudah mau sholat asar di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ayo pak, ayo ayah cepat, Ustaz sudah mau ceramah habis asar. Dia tarik tangan saya. Kalau saya terlambat saya dimarahin Ustaz sama anak saya. Anaknya itu kalau nggak salah 8 tahun umurnya, dimarahin sama dia, ayah ini gimana? Saya sudah tahu dari ayahnya. Begitu dia datang ceramah saya lagi, saya bilang, Masya Allah kamu senang dengar ceramah? Iya Ustaz, dan saya berharap, subhanallah kalimatnya, saya berharap Allah jadikan saya seperti Ustaz punya ilmu. Anak 7 tahun, 8 tahun ngomong gitu. Bayangkan bagaimana kalau kita masukkan dia ke ilmu, gitu kan? Bukan hiburannya ke tempat yang salah, ke situ. Itu luar biasa itu. Sampai dia rekam sendiri di HP-nya, dia ijtihad sendiri gitu kan? Dia bicara seperti itu. Itu banyak contoh-contoh seperti ini. Jadi jangan sampai, kalau antum bisa rasakan keimanan dengan umur yang sekarang, coba buat anak-anak kita rasakan lebih kecil daripada kita. Dari umur dia sekarang, itu sangat manfaat sekali. Allah, Allah, Allah.